Allah takhafu, orang-orang yang istiqomah tadi jemaah sekalian, yang Allah berikan tadi ketenangan, maka mereka yang pertama Allah kasihkan tidak pernah ada takut. Allah takhafu. Tidak pernah lagi rasa takut. Wahzanu. Hazan. Itu khawatir. Wa absyiru bil jannah. Bahkan Allah katakan apa? Allah beritakan, Allah wartakan kepada mereka orang-orang yang istiqomah tadi, kabar gembira, yaitu orang-orang yang siap-siap masuk surga. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada mereka. Hayya 'alas salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah dalam beribadah. Dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, dalam keadaan sendiri maupun ramai, kita tetap beribadah. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita rindukan syafaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk membuka atau memulai kita kajian malam hari ini, saya memulai prolog atau pembukaan dengan sebuah cerita. Ceritanya ini tentang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini asalnya dari Afrika. Orangnya hitam, rambutnya keriting, ya kurang lebih seperti saudara-saudara kita yang ada di daerah timur lah. Seperti di daerah Irian Jaya, kurang lebih. Kalau orang Indonesia ini melihat kulit hitam, itu kayaknya kurang laku. Ya kan Pak ya? Kurang laku. Itu dari segi casing Pak. Tapi orang bule itu pengen hitam Pak. Makanya mereka ini sering banyak orang datang ke Indonesia hanya untuk menghitamkan kulit. Makanya ibu-ibu di tempat kita ini bagaimana caranya berusaha untuk memutihkan kulitnya dengan macam-macam produk. Artinya bapak-bapak, Bilal bin Rabah ini kulit hitam yang secara sosial, strata sosialnya ini, anak ini kurang beruntung dari segi strata, karena dia ini termasuk budak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, beginilah cara Allah bekerja. Bagaimana Allah mencoba untuk mengangkat derajat orang kulit hitam ini menjadi seseorang yang sangat mulia di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan inilah perwujudan Islam itu ingin memperlihatkan, seakan-akan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata dalam Islam itu tidak mengenal namanya kulit. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan Bilal ini? Dia ini adalah salah satu orang yang masuk Islam kemudian dipersekusi, baik fisik maupun psikisnya. Jadi kalau seandainya kita hari ini melihat para ulama kita tuh persekusi, itu sudah biasa Pak.
Karena dulu pun sudah ada yang dipersekusi. Bahkan Nabi Muhammad pun dipersekusi. Artinya apa? Diintimidasi, dikriminalisasi. Sampai segitu, sampai Masya Allah. Diancam, ancamannya pun gak main-main. Pembunuhan. Nah, Bilal bin Rabah ini salah satu dari sekian banyak sahabat yang mengalami kejadian itu. Yaitu seorang majikannya yang Masya Allah dengan luar biasa disiksa habis-habisan di gunung pasir, jam 12 siang, jam 1 dijemur kulitnya. Dijemur kulitnya di gurun pasir, Pak. Kalau di rumput masih mending. Ini di gurun pasir yang luar biasa panasnya, kulitnya melepuh, Bapak Ibu sekalian. Ketika diangkat kulitnya jatuh. Kita kan belum pernah kejadian itu, Pak, karena belum pernah mengalami. Ini Bilal bin Rabah sudah mengalami itu. Hatta sampai dengan Abu Bakar melihat itu. Sehingga Abu Bakar datang untuk membebaskan Bilal. Kenapa demikian pertanyaannya jemaah sekalian? Kenapa Bilal sampai sedemikian rupa? Belum lagi keluarga Yasir. Kalau kita bicara masalah keluarga Yasir. Luar biasa dahsyatnya, lebih parah lagi. Bahkan siksaan yang luar biasa yang dialami oleh umat Islam ada siksaan dari keluarga Yasir. Bahkan ada doa khusus dari Nabi Muhammad untuk keluarga Yasir ini. Masya Allah. Jadi para sahabat melakukan itu semua cuma satu jemaah sekalian. Jawabannya. Apa itu? Tes. Nah ini sabotase nih. Namanya istiqomah. Nah ini dia. Cuma satu ini Pak kalimatnya. Istiqomah. Jadi kalimat ini yang menggetarkan orang. Dan orang di luar dari agama Islam tidak ada rumus ini Pak. Tidak ada rumus ini. Hanya di Islamlah ada kalimat ini. Istiqomah. Hanya di dalam Islamlah didoktrin. Kemudian diajarkan sedemikian rupa bagaimana umat Islam itu ajak kemudian tetap istiqomah apapun yang terjadi. Ancamannya mau beribu-ribu, mau siang, mau malam, tidak akan gentar. Kenapa? Karena sudah ada kalimat istiqomah di dalam dirinya. Ada iman. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomah ini kita mulai dari kita lihat dulu pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Jadi diambil dari kalimat qoma yaqumu qauman. Istiqomah. Artinya apa? Artinya tegak lurus. Tegak lurus, berdiri terus, nggak boleh nggak boleh mundur lagi ke belakang, sekali jalan tetap jalan. Bapak-bapak pernah nggak ya melihat ada orang Indonesia yang beberapa bulan yang lalu itu naik haji jalan kaki? Ya Pak? Ada kan jalan kaki? Ada Pak? Ada jalan kaki. Itu kenapa dia bisa jalan kaki? Karena istiqomah Pak. Banyak followernya, banyak di media sosialnya itu dia mengatakan Allah nggak mungkin. Meremehkannya Pak. Meremehkannya. Tapi dia sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Terus dia istiqomah sampai juga Allah hantarkan di sana. Bahkan kemarin ini beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu kalau tidak salah, saya melihat kebetulan saya lewat di bypass ini ada 2 orang. Tulisannya di belakangnya itu Indonesia Mekah, begitu. Ada 2 orang. Mungkin Bapak-bapak sempat lihat ya. Mereka jalan kaki lewat bypass, Pak. Baru 4 hari yang lalu. Gimana, Pak? Iya, lebih cepat naik pesawat kata Uda. Memang betul. Tetapi ini lagi-lagi kita bicara tentang ada orang yang punya uang mungkin bisa. Tetapi ada orang berkeyakinan istiqomah, berjalan kaki, insya Allah bisa nyampe. Bapak sekalian, artinya apa?
dia terus berjalan, kemudian continue terus menerus, sedikit demi sedikit, terus berjalan, tidak berhenti. Artinya apa? Sesuatu yang baik dia pertahankan sampai dengan apa? Sampai dengan kematian itu hadir, kemudian sampai dengan kematian itu menghampiri dia, baru selesai namanya istiqomah ini. Tapi selagi dia masih bernyawa Bapak Ibu sekalian, maka Islam mengajarkan kepada kita semuanya. Syariat kita mengajarkan bahwasanya kita harus berjalan di atas syariat. Bahkan nanti kita akan bicara Bapak Ibu sekalian, secara istilah aja. Imam Al-Jurjani dia mengatakan, tetaplah di atas ketaatan dengan meniti siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini artinya Bapak sekalian, kita sering membaca dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah agama. Tafsirannya adalah kita berjalan atas dasar, atas bimbingan agama. Agama apa? Agama Islam. Jadi agama Islam ini kita harus pegang sampai mati dengan keimanan kita. Apapun yang terjadi. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa lagi, hari ini itu luar biasa dahsyat. Saya nggak tahu ya fenomena apa dengan Islam ini. Islam ini sesuatu agama yang seperti produk yang diperebutkan hari ini. Di satu sisi agama yang lain sudah banyak yang ditinggalkan, tetapi agama Islam ini sekarang ini adalah salah satu solusi dan mereka menjadi salah satu tempat persinggahan terakhir. Kalau di Eropa hari-hari ini kita lihat di media sosial tuh alangkah banyaknya satu keluarga, kemudian teman, mereka mulai masuk Islam. Banyak sekali itu. Nah, kita yang hari ini sudah berada di Islam, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mempertahankannya? Istiqomah itu penting. Kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya menempuh jalan yang lurus dalam agama Bapak Ibu sekalian tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kita ini dibimbing oleh Islam, memang fitrah manusia itu kadang-kadang berjalan, kadang-kadang dia jatuh, menyimpang ke kiri, dalam maksiatan, kemudian taat lagi dan seterusnya. Tapi dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk melakukan menjalankan syariat Islam itu dengan hati-hati, dengan terus-menerus, continue, tanpa lelah. Memang Islam ini hadir ini kita berusaha untuk mengisinya dengan lelah apa? Dengan susah payah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan sampai kepada satu poin tentang tingkatan istiqomah menurut ulama. Jadi ulama-ulama ini Bapak sekalian mengklasifikasi atau mencoba untuk membagi-bagi tentang bagaimana istiqomah itu sendiri. Ada 3 minimal Bapak Ibu sekalian terkait dengan istiqomah ini. Yang pertama adalah istiqomah hati. Jadi hati kita ini harus kita istiqomahkan. Karena hati ini Bapak Ibu sekalian tidak sesuatu yang sangat murni, yang tidak pernah berbohong, yaitu hati. Makanya kalau kita berjalan, kalau kita mau keluar izin sama orang tua kita, pasti orang tua kita itu kan mengatakan, "Nak, hati-hati ya." Hati-hati. Kenapa begitu, Pak? Saya mau tanya dulu kepada Bapak-bapak, kenapa hati-hati? Kenapa enggak mata-mata? Kenapa, Nak, tangan-tangan ya? Atau kaki-kaki ya? Karena hati ini Bapak Ibu sekalian, hati ini ternyata bisa memberikan sinyal. Ketika kita mengambil sesuatu yang bukan punyaan kita, maka hati ini gegetar. Hati ini deg-degan. Hati ini deg-degan. Itu artinya apa? Hati itu seakan-akan menolak. Hati itu seakan-akan memberontak. Hati kita itu seakan-akan bicara, jangan. Begitu juga, makanya kalimat-kalimat yang pertama kali ucapan dari orang tua kita tuh hati-hati itu agar apa? Sesuatu yang kita tidak bisa, maka tolong kita renungkan ke dalam hati kita. Bicara dengan hati. Makanya ada istilah juga dengan apa? Kalau ini tolong tanyakan hatimu. Maka hati ini akan penting, Pak. Jadi iman itu pertama adalah Bapak Ibu sekalian, iman yang kokoh. Jadi iman yang kokoh itu bagaimana? Iman yang kokoh itu ketika dia sudah mengatakan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan menerima segala konsekuensi, segala resiko apapun yang dia tanggungnya. Inilah resikonya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang indah Bapak Ibu sekalian, mau
mendapatkan sesuatu yang berharga, maka usahanya pun harus ekstra. Memperjuangkannya itu harus luar biasa, harus tekun. Iman yang kokoh, tidak boleh pelin-pelan. Tidak boleh lagi, kalau bahasa Jawanya itu, pagi tempe, sore kedelai. Pagi tempe, sore kedelai. Itu istilah orang Jawa. Saya nggak tahu istilahnya orang Padang. Ada istilah seperti itu. Artinya pelin-pelan, gonta-ganti. Iman kita pun jangan sampai pagi Islam, sorenya sudah kafir. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan jangan sampai agama kita tuh seperti itu. Nggak boleh sama sekali. Maka kita mengatakan bahwasanya sekali Islam tetap Islam. Apapun yang terjadi. Kemudian yang kedua, ikhlas dan bersih dari syirik. Jadi di dalam hati kita itu kita bersihkan, Pak. Kita bersihkan. Makanya semua para sahabat tuh yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah adalah tauhid, Pak. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Jadi para sahabat itu tidak akan pernah rasa namanya sedih, tidak akan pernah rasa namanya galau dan seterusnya, itu nggak ada. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW berhasil mengajarkan kepada sahabatnya itu tauhidnya. Kenapa tauhid itu diajarkan? Karena mereka didoktrin, ditekan, diajarkan bagaimana Allah yang memberikan kasih sayang, Allah yang membahagiakan, Allah yang memberikan rezeki, seterusnya. Sehingga mereka itu tidak berharap kepada manusia. Bapak-bapak, ibu sekalian, luar biasa. Jangan berharap kepada dunia. Ini ada kali ini quotes-nya itu. Jangan berharap kepada dunia. Kenapa? Karena dunia itu adalah tempatnya masalah. Jangan berharap kepada dunia karena dunia itu adalah yang menghadirkan, yang mendatangkan musibah demi musibah. Karena dunia ini tidak ramah dengan kita. Orang yang semakin mengejar dunia, Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita ini tidak menginginkan dunia. Kita menginginkan dunia, tetapi yang bermasalah adalah dunia yang mengatur hati kita. Dunia yang mengelola hati kita. Yang seharusnya kita yang mengelola dunia. Jadi ada hari ini Bapak Ibu sekalian, saking rakusnya, nah ini dia. Saking rakusnya, sampai-sampai udah yang di belakang, sampai nggak bisa berkata-kata lagi saat dia menyampaikan sambutan waktu pengajian agama itu. Saking rakusnya tuh manusia. Jadi kenapa? Karena nggak ada iman. Kalau orang yang beriman tuh nggak rakus, jemaah sekalian. Saking rakusnya, mohon maaf, kita melihat bagaimana di Aceh itu, bagaimana di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sampai kayu sebesar gelondongan itu, jemaah sekalian, begitu ribuan bahkan ratusan ribu kayu itu. Kenapa? Karena ada kerakusan di dalam dirinya. Maka jemaah sekalian, kalau kita bicara masalah tauhid yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka iman itu kita bersihkan di dalam hati kita itu tentang bagaimana Allah yang mengaturkan rezeki orang, Allah yang menjaga kita semua, sehingga hati kita itu tidak lagi namanya rakus dengan dunia. Maka jemaah sekalian, tiga yang pertama ini, yaitu tiga tingkatan istiqomah. Istiqomah iman yang kokoh dalam hati kita, kemudian ikhlas. Ikhlas bersih dari syirik, apapun kesirikannya Pak bentuknya. Baik itu yang terlihat maupun yang tidak yang terlihat. Kita mengagumkan, hati-hati nih Bapak sekalian. Ada syirik namanya syirik tersembunyi. Bahkan kita mengagumkan makhluk manusia yang yang terlalu berlebihan, kecuali baginda Rasulullah SAW, maka jatuhnya hampir jatuhnya ke syirik, jemaah sekalian. Maka terlalu mengagumkan itu juga tidak diperbolehkan. Kecuali baginda Rasulullah SAW, karena memiliki keistimewaan. Begitu juga jemaah sekalian, yang berikutnya adalah selamat dari keraguan. Jadi Islam itu tidak boleh ragu-ragu. Ketika kita berislam, yakinlah bahwasanya segala sesuatunya itu sudah Allah berikan yang terbaik.
bahwasanya Allah yang menurunkan agama Islam melalui Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita sekalian. Ketika kita menerima Islam itu sebagai agama kita, maka dari situlah muncul keyakinan dan tidak boleh namanya keraguan-raguan sedikit pun. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, istiqomah yang kedua yaitu istiqomah lisan, mulut kita. Istiqomatul lisan. Apa itu istiqomah lisan yang perlu kita pertahankan? Yaitu konsisten dalam zikir dan ucapan kebenaran. Jadi zikir ini jemaah sekalian, zikir ini lisan kita ini Allah ciptakan untuk apa? Berkata-kata yang baik. Kul walau kana murran. Katakanlah walaupun pahit. Atau katakanlah kalau kamu tidak mengatakan yang benar, maka diamlah. Itu kalimat-kalimat dalam hadis yang Nabi Muhammad sampaikan. Artinya apa? Kita berusaha untuk bicara yang benar. Nah, ini jemaah sekalian, contoh begini. Kalau seorang public figure, itu jangan sampai dia bicara yang salah, tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Contoh. Ini contoh jemaah sekalian. Terkait dengan kasus yang musibah hari ini kita lihat, ada apa namanya pejabat yang mengatakan di televisi mengatakan bahwasannya musibah itu hanya viral di media sosial. Kira-kira menurut bapak-bapak ini terkait dengan istiqomah lisan ini masuk nggak kira-kira? Nggak masuk, Pak. Nggak masuk. Apa yang dia bicarakan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Artinya musibah yang sebesar itu dia mengatakan bahwasannya dengan entengnya mengatakan bahwasannya ternyata itu hanya viral di media sosial. Kemudian ada pejabat lagi yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, mengatakan apa? Di Aceh misalnya dia mengatakan listrik itu di kampung itu belum sudah semuanya hidup. Padahal mohon maaf, listrik itu baru beberapa hari yang lalu hidup. Itu pun masih gantian. Ini jemaah sekalian. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini harus konsisten. Salah satu komunikasi yang terbaik adalah bagaimana kita bicara tentang konsisten dalam ucapan. Yang kedua adalah menjaga lisan kita dari dusta. Menjaga lisan kita dari dusta, apapun resikonya jemaah sekalian. Memang kadang-kadang orang yang mengatakan benar itu memang pahit jemaah sekalian, tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi itulah perkataan yang sesungguhnya. Maka lisan kita ini diarahkan oleh baginda untuk berkata yang baik-baik, kalau tidak baik-baik maka diamlah. Yang ketiga jemaah sekalian, istiqomah anggota badan. Istiqomah dalam anggota badan. Contohnya jemaah sekalian konsisten dalam amal soleh, beribadah. Ya alhamdulillah. Contohnya kita hari ini melaksanakan ibadah taklim, salat maghrib berjamaah dan seterusnya. Kemudian ini ada istiqomah. Walaupun sedikit terus kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga semua tindakan dari maksiat. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan, inilah 3 tingkatan istiqomah di dalam Islam. Kemudian kita melihat jemaah sekalian, berikutnya adalah Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-46. Ayat yang ke-13. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad SAW pada saat berdakwah itu sendirian awal-awalnya. Kemudian dia mengajak orang-orang yang masuk Islam, kemudian mereka bersama-sama berjuang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk bersabar dengan orang-orang yang
istiqomah bersama Nabi Muhammad. Jadi dakwah itu intinya adalah bersama-sama dalam istiqomah dalam kebenaran. Kemudian jangan melampaui batas. Jadi kita ini sudah dikasih tahu ini sama Allah. Sifat kita ini sifat yang melampaui batas. Lago. Kadang-kadang sering apa? Sering melampaui batas. Nah, ketika sering melampaui batas inilah kadang-kadang kita sudah kehilangan fondasi. Iman kita ini dipertanyakan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah hadis terkait dengan tentang dalil istiqomah ini, yaitu dari Imam At-Tirmizi. An Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini jemaah sekalian, ini harus dihafal ini doa ini. Ini doa. Jadi doa yang kita panjatkan setiap hari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati. Jadi yang membolak-balikan hati kita ini ya Allah. Gitu ya, yang menguasai hati kita. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati kami, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami atas agamamu. Jadi apa maksudnya ini jemaah sekalian? Kita bermohon, kita minta sama Allah, kita ini tetap istiqomah di dalam agama kita. Tetap istiqomah. Jadi bicara istiqomah ini begitu dahsyatnya jemaah sekalian sehingga banyak ayat yang bicara tentang istiqomah ini. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk istiqomah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama istiqomah dalam akidah. Dalam beragama. Jadi istiqomah dalam keyakinan kita. Jadi jemaah sekalian, saya mau tanya, kalau seandainya bapak-bapak hari ini dikasih uang, nah nih, ada ini nih, ada challenge, dikasih uang 1 miliar sama perempuan cantik kita umpamanya, saya juga termasuk di dalamnya, untuk pindah keyakinan, meninggalkan agama kita, diterima atau ditolak kira-kira? Diterima tapi nggak keluar gitu. Dan ini ada juga Pak jemaah sekalian. Kalau kita lihat yang kemarin datang ke daerah Kota Baru Bapak Ibu sekalian, Kota Baru. Di Kota Baru itu mohon maaf, kristenisasinya luar biasa di sana. Itu dahsyat sana tuh. Bahkan dapat informasi dari Pak Haji Purna Irawan, di sana itu sudah disiapkan berapa hektar itu untuk, mohon maaf, gereja yang sangat besar di Asia. Tetapi alhamdulillah gagal. Tetapi di sana itu jemaah sekalian, pengaruh agamanya mereka, mempengaruhi agama itu sangat kencang. Dengan apa? Dengan macam-macam. Sehingga apa? Saudara-saudara kita tadinya beragama, pindah keyakinan ke agama yang lain. Masih ada itu jemaah sekalian. Sampai hari ini. Maka bapak-bapak, istiqomah dalam akidah ini dahsyat sekali. Bahkan sampai ajal, bahkan kematian kita dengan apa? Dengan mempertaruhkan jiwa kita. Mempertaruhkan dengan hati kita. Semuanya. Makanya para sahabat semuanya kalau kita belajar tentang sejarah jemaah sekalian, tidak ada yang tidak kenal dengan namanya intimidasi. Semua Pak, semua kena. Bahkan setelah itu, setelah para sahabat, salafus soleh, tabi'in, itu semuanya kena semua. Kita akan lihat nanti ada beberapa cuplikan yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, konsisten dalam tauhid. Tidak terpengaruh syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu yang abu-abu Pak. Yang abu-abu. Gak jelas orangnya. Hitam ya hitam. Putih ya putih. Jelas itu. Kemudian tetap yakin walaupun diuji. Tetap yakin.
Diuji. Jadi ujian itu adalah salah satu cara Allah untuk apa? Kita naik grade-nya, naik derajatnya, naik tingkat. Kalau semakin orang diuji sama Allah jemaah sekalian, percayalah bahwasanya di ujung dari ujian itu Allah sudah siapkan sesuatu yang terbaik. Makanya jemaah sekalian, musibah hari ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui ujian itu asbabnya banyak sekali, tapi 80% menurut penelitian itu ternyata adanya penambangan itu tadi ya, penambangan hutan. Tetapi jatuhlah semuanya ujian. Tapi mohon maaf jemaah sekalian, ujian-ujian itu ternyata Allah sudah sampaikan bahwasanya setelah itu ada kebahagiaan menyertai mereka. Bahkan mohon maaf, kita yang hari ini nggak diuji Pak, mohon maaf, bukan berarti kita santai-santai aja. Kita ini mohon maaf, Allah sampaikan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada saatnya, masa itu Allah sampaikan, masa itu akan digulir. Gulir itu artinya kan berputar. Hari ini warga Aceh kita, Sumatera Barat, Sumatera Utara, mereka sedang diuji oleh Allah. Tapi satu hari nanti, orang Panjang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu kita pernah diuji itu, Pak. Disuruh naik di atas gunung itu. Disuruh naik ke atas gunung. Nah, itu belum apa-apanya tuh, masih naik itu, belum kejadian. Coba kejadian. Nah, kita hari ini melihat saudara kita sedang diuji, insya Allah suatu hari nanti pun kita akan. Kenapa? Allah berjanji, hari itu akan digulirkan oleh Allah. Sakit, bahagia. Kemudian senang, susah. Punya uang, nanti miskin. Dan seterusnya. Cantik jadi jelek. Kencang jadi kendor. Hitam jadi putih. Beruban. Dan seterusnya. Akan digulir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi, Pak. Tidak ada yang bahagia terus gak ada, Pak. Saya mau tanya, adakah di tempat ini yang bahagia terus Pak dari dulu? Enggak ada. Enggak ada orang di sini nih, enggak ada yang bahagia terus. Bahkan tidak ada pun orang yang susah terus. Semuanya ada bahagianya, ada sedihnya. Baik, ini tadi yang saya sampaikan adalah kisah Yasir, keluarga Yasir. Oh itu bahasa ngeri Pak, keluarga Yasir ini, tapi next time aja. Disiksa habis-habisan. Kemudian yang kedua istiqomah dalam ibadah. Nah, istiqomah dalam ibadah contohnya sholat tepat waktu. Kalau yang masih uzur bisa bisa di tempat mana saja di buminya Allah. Silahkan kita laksanakan sholat. Kemudian puasa sunnah. Monggo yang sering melaksanakan sholat sunnah puasa sunnah monggo silahkan saja. Kemudian zikir pagi dan petang rutin. Kemudian tilawah Quran. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini istiqomah. Umpamanya kita baca Al-Quran dua baris umpamanya. Saking sibuknya kita, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, shadaqallahul azim. Besok lagi. Gak apa-apa 2 ayat, tapi terus rutin. Insyaallah. Jangan sampai kata almarhum Syekh yang meninggal itu Ali Jaber. Dia mengatakan jangan sampai kita satu hari itu tidak membaca Al-Quran, Pak. Jangan sampai. Kalau bisa sempatkanlah kita baca Al-Quran, minimal baca Al-Quran pada saat sholat, maksudnya itu. Jadi jangan sampai kita ini nggak baca Al-Quran. Karena orang sholat itu baca Al-Quran. Nah setelah itu kalau kita mau baca Al-Quran lagi di rumah, itu lebih bagus lagi. Jangan sampai kita lewatkan itu. Kemudian jemaah sekalian yang berikutnya adalah istiqomah dalam akhlak. Dalam akhlak kita, dalam adab kita. Jujur, dalam semua kondisi. Jangan sampai kita jujur dalam keadaan sendiri, lagi bahagia kita kadang-kadang enggak jujur, amanah dalam pekerjaan, sabar menghadapi ujian, ikhlas tanpa
pamrih. Ini contoh-contoh Pak, contoh-contoh istiqomah dalam akhlak. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan istiqomah juga dalam hal dakwah. Jadi kita semua ini berdakwah Pak. Dakwah atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas tetangga kita. Yang pertama adalah konsisten menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kebenaran itu ditutup. Hari ini jemaah sekalian, dakwah itu kan begini, hanya menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kadang-kadang kita ini sudah dikasih tempat enak, akhirnya lupa kita mengkritik mengkritik sesuatu yang salah. Nah, kadang-kadang ini jemaah sekalian, kadang-kadang ustadz itu, ini kritikan juga nih Pak, ustadz itu kadang-kadang menyampaikan hal-hal yang enak-enaknya saja. Contoh tentang adab, tentang apa? Tentang fikih. Tapi hal-hal yang sifatnya amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang-kadang dihindari, Pak. Kenapa dihindari? Karena banyak resistensinya, banyak penolakannya. Makanya mohon maaf, ada banyak termasuk ulama yang sedikit, Pak. Bukan banyak, ulama yang sangat sedikit menyampaikan materi tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Contohnya yang paling apa nih? Yang paling kita kenal itu kan Habib Rizik. Habib Rizik. Itulah sangat fenomenal, sangat sangat jelas gitu ya. Khitohnya itu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kebanyakan para asatidz itu hanya lebih banyak menyampaikan tentang hal-hal yang sifatnya adab dan fikih. Kemudian bijak dalam metode dakwah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini kadang-kadang kita sudah mulai hijrah nih, istiqomah dalam kebenaran, tetapi banyak hambatannya Pak. Hambatan kita ini loyo, lemes lagi, layu lagi setelah kita istiqomah. Yang menyebabkan yang menghambat istiqomah itu apa aja? Ini, lemahnya ilmu, kurang ikhlas. Jadi kadang-kadang kita mengerjakan istiqomah itu karena ada yang lihat. Ada yang lihat atau ada yang di-share sehingga kita ini menjadi lemah. Tidak sabaran, kemudian selalu bernafsu, lebih mementingkan diri sendiri dan seterusnya jemaah sekalian. Kemudian itu hambatan internal tadi. Kemudian hambatan yang dari luar. Hambatan dari luar itu jemaah sekalian adalah lingkungan tidak mendukung. Jadi keluarga itu jadi penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau istiqomah, contohnya kita mau baca Al-Quran saja, tilawah di rumah, itu kalau keluarga kita, keluarga besar, keluarga intinya itu kurang support, kadang-kadang kita menjadi lemah. Karena manusia itu kan sesungguhnya tergantung hatinya. Kadang-kadang lagi mood, 1 lembar atau 2 lembar. Tapi kadang-kadang nggak mood, nggak baca. Nah, ketika pas nggak baca itulah harus disupport oleh keluarga, harus ada yang mengingatkan. Dan ini lingkungan itu sangat berpengaruh. Support system di dalam istilahnya itu dalam organisasi itu support system. Kemudian godaan syaitan memunculkan was-was dalam diri kita, tekanan sosial itu artinya dianggap aneh atau ekstrim. Alah, Bapak itu aneh kayaknya. Kayaknya dia terlalu soleh deh. Biasanya nggak begitu-gitu amat, sekarang ini selalu ke masjid. Nah, dengar cibiran kayak begitu kadang-kadang lemes kita. Tapi itulah bagian dari ujian hidup. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir jemaah sekalian, saya menampilkan beberapa kisah ini, kisah Bilal bin Rabah tadi, kemudian kisah Imam Ahmad bin Hambal. Dia tetap istiqomah jemaah sekalian. Imam Hambal ini kan salah satu mazhab Hambali ini. Dia ini dipersekusi dan jemaah sekalian diintimidasi, bahkan dia masuk penjara. Masuk penjara berapa? 28 bulan. 28 bulan hanya menyampaikan kebenaran kepada penguasa pada saat itu. Dia masuk penjara. Bahkan Imam Asy-Syafi'i juga masuk penjara. Bahkan kalau di Indonesia itu namanya Buya Hamka. Buya Hamka juga masuk penjara. Semua orang-orang yang baik-baik Pak, itu masuk penjara. Taruhannya tuh. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari juga sempat masuk penjara. Nah, ini jemaah sekalian, inilah ulama-ulama.
Kenapa mereka melakukan itu? Karena istiqomah dalam kebenaran, menyampaikan sesuatu yang benar. Mengapa mengatakan sesuatu yang benar itu adalah sesuatu yang langka jemaah sekalian, sesuatu yang asing. Maka sesuatu yang asing itu adalah harus kita pertahankan dan itu adalah bagian dari khazanah dan atau arahan syariat kita, syariat Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, jemaah sekalian, kita di dalam hadis Bukhari Muslim, Imam Muslim mengatakan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan istiqomahkanlah aku. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan istiqomahkanlah aku. Kemudian yang berikutnya dalam hadis dikatakan khairul a'malil adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang paling kontinu walaupun sedikit, jemaah sekalian. Jadi amalan walaupun kecil, walaupun ringan, walaupun sedikit, tapi kalau terus dikerjakan, terus dilakukan setiap hari, maka itu adalah yang terbaik. Contoh Bapak Ibu sekalian, kita zikir. Zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus kita istiqomah setelah sholat kita sampai kita zikir ini sampai dengan hayat kita, maka itu yang adalah yang terbaik daripada sekali duduk zikir sampai berhari-hari sampai sore, itu setelah itu selesai. Itu yang nggak diperbolehkan, bukan nggak diperbolehkan, nggak dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting intinya jemaah sekalian, istiqomah di sini adalah walaupun sedikit, walaupun kecil, harus tetap terus menerus. Demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, mungkin ibu-ibu enggak melihat layar di sini, tampilan di sini, tetapi suaranya bisa terdengar. Kalau ada yang mau ditanyakan di waktu-waktu tersisa kita ini, berapa menit lagi? Ya? 6 menit lagi pas itu. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan silakan. Tafadhol. Monggo para ustadz, para masyayikh. Ibu-ibu. Monggo ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita sebentar lagi selesai ini. Monggo. Tidak ada. Nah, kalau nggak ada saat ini keutamaan ini Pak, keutamaan orang yang istiqomah. Nah, belum sampaikan ini. Tadi kan tips-tipsnya, kemudian materinya. Sekarang keutamaan dulu. Apa sih yang kita dapatkan ketika kita istiqomah itu? Tenang hatinya Pak. Tenang hatinya. Jadi yang menenangkan hati kita tuh bukan orang lain, bukan dunia, tapi Allah. Jadi hati kita tuh tenang, istiqomah, terus tenang hati kita. Karena yang menurunkan ketenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fussilat ayat 30, jemaah sekalian. Surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat 30, ada yang Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya Tuhan kami Allah, Tuhan kami Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian setelah itu mereka mengatakan Allah itu adalah Tuhan mereka, kemudian mereka apa? Istiqomah. Mereka istiqomah. Mereka ajak, mereka terus berpegang kepada kalimat itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan ketenangan pada hati mereka. Jadi Allah turunkan ketenangan kepada hati mereka melalui para malaikat. Allah takhafu, orang-orang yang istiqomah tadi jemaah sekalian, yang Allah berikan tadi ketenangan, maka mereka yang pertama Allah kasihkan tidak pernah ada takut. Allah takhafu, tidak pernah lagi rasa
takut. Wahzanu, hazan, itu khawatir. Wa abshiru bil jannah. Bahkan Allah katakan apa? Allah beritakan, Allah wartakan kepada mereka orang-orang yang istiqomah tadi, kabar gembira, yaitu orang-orang yang siap-siap masuk surga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan kepada mereka, jemaah sekalian. Maka yang pertama, ketenangan hati. Ini ketenangan hati. Ketenangan hati yang Allah berikan, itu pasti, Pak. Yang kedua, malaikat menjaga mereka. Malaikat menjaga, surat yang sama tadi, Allah malaikat menjaga mereka. Jadi penjagaannya itu di depan, belakang, kiri, kanan semuanya. Jadi apapun yang manusia ingin skenario akan mencelakakanmu, maka percaya dan yakinlah bahwasannya ketika mereka istiqomah, Allah jaga mereka. Yang ketiga, surga dan ampunan. Jadi orang-orang yang istiqomah, jemaah sekalian, mendapatkan balasan yang berupa surga dan ampunan dari Allah. Dan ampunan yaitu maghfirah dari Allah. Kemudian yang keempat, lurus dan dunia dan akhirat. Lurus ini artinya apa? Kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim. Allah jaga agama kita. Dan yang terakhir, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, apapun kekasihnya minta, maka Allah akan mengabulkan. Ketika Allah sudah ridha kepada seseorang, maka semua kehidupannya dipenuhi dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu sudah dicintai oleh Allah, sang pemilik segala-galanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikian mungkin ada yang disampaikan atau yang perlu ditanyakan jemaah sekalian terkait dengan istiqomah. Silahkan. Waktu kita 1 menit lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, tidak ada? Baik, akhirnya saya tutup kalimat ini jemaah sekalian, istiqomah malam hari ini pembahasan kita kitab Riyadhus Shalihin di bab yang ke-8 terkait dengan istiqomah adalah bagaimana kita berusaha untuk melaksanakan apapun aktivitas kita di dunia ini, walaupun sedikit, atau bukan masalah kualitasnya tapi kuantitasnya, sedikit dan kontinu itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tetapi sekali saja. Maka kita berusaha untuk melakukan istiqomah ini dalam segala ketaatan, dalam segala amal kita, sehingga Allah ridho semua yang bisa kita kerjakan di dunia ini, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis yang mulia dengan mengucap doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.